Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbil alamin. Terima kasih sudah bergabung. Insya Allah hari ini kita akan mengkaji sebuah surat yang populer di Indonesia, yaitu surat Yasin. Kita insya Allah akan belajar secara urut dan mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan sampai ayat terakhir dari surat Yasin ini. Karena surat Yasin ini adalah surat yang sangat menarik untuk kita pelajari, karena Rasulullah bersabda, Yasin ini adalah jantungnya Al-Quran. Nah, ketika membahas jantungnya Al-Quran, kalau kita analogikan, yang namanya jantung berarti kan hal yang esensial dalam kehidupan kita. Ketika seseorang bermasalah pada jantungnya, kemudian jantungnya tidak bisa berfungsi secara normal, maka kehidupan seseorang itu bisa selesai di dunia ini. Sehingga jantung berarti akan menjadi bagian yang penting dalam kehidupan kita. Rasulullah mengatakan Yasin itu adalah jantungnya Al-Quran. Artinya bahwa ini akan menjadi denyut nadi kita sebagai Muslim. Artinya bahwa kita harus mempelajari. Pasti ada sesuatu yang sangat penting sehingga Rasulullah mengatakan hal demikian. Nah, ini yang harus kita fahami. Jadi kita tidak akan membahas tentang yasinan bid'ah atau tidak bid'ah. Namun kita akan memperdalam pemahaman kita terhadap surat Yasin sendiri. Oke, kita langsung mulai saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Silakan para sahabat Quran sekalian untuk membuka Al-Quran terjemahan. Yasin. Kalau kita lihat terjemahannya adalah Yasin. Dan yang menarik adalah kalau kita membaca kitab tafsir, maka banyak sekali pendapat yang kaitannya dengan makna dari Yasin ini sendiri. Dan kalau kita baca tafsirnya Buya Hamka, di penghujungnya adalah kita tidak tahu, yang tahu adalah Allah. Saya punya anak. Anak saya ini dia belum bisa baca dan tulis. Ketika belum bisa baca dan tulis, bukan berarti dia tidak bisa berdialog. Belum tentu dia tidak bisa mengungkapkan ide dan pemikirannya dia. Cuman pastinya ketika dia mengucapkan sebuah kalimat atau menyusun sebuah ide, dia tidak bisa mengeja huruf-huruf yang ada di dalamnya. Jadi dia cuman berbisa mengucapkan saja, kemudian dia memahami ucapan orang lain. Kemudian pada sebuah waktu, tiba-tiba dia bisa mengeja aku, A-K-U. Kita sebagai orang tuanya, kita kira-kira kita akan surprise nggak? Akan kaget nggak? Ketika anak kita yang tadinya tidak bisa baca, kemudian sekarang dia sudah bisa melafalkan, mengucapkan huruf-huruf. Pasti kita akan mengatakan, pasti ada yang ngajarin. Jadi kita akan surprise tuh. Nah, kita balik kepada surat Yasin ini. Di ayat pertama, Yasin, bangsa Arab pada saat itu mengenal diri Rasulullah. Rasulullah itu dikenal tidak bisa baca dan tulis. Kemudian ketika membaca Yasin berarti kan mengeja hurufnya. Jadi orang-orang Arab ketika mendengarkan ini gitu loh, mereka takjub, mereka kagum gitu. Loh, kok bisa Rasulullah mengucapkan? Kalau kita mengucapkan Rasulullah ya, kalau mereka kenapa Muhammad kok bisa mengucapkan huruf? Nah, itu yang membuat mereka takjub, mereka kagum. Kemudian berikutnya, wal Qur'anil Hakim. Demi Al-Qur'an yang penuh hikmah. Di sini Allah bersumpah. Demi Al-Quran yang penuh hikmah. Hakim di sini diterjemahkan dengan penuh hikmah. Nah, sekarang kita akan belajar dua makna dari hakim. Hakim itu satu adalah artinya adalah kebijaksanaan atau hikmah atau wisdom ya. Maknanya seperti ini, ketika misalnya kita diberikan nasihat oleh seseorang, kemudian nasihat itu lewat saja. Kita merasa nasihat itu tidak penting, nasihat itu tidak relevan dengan kehidupan kita. Maka nasihat itu belum masuk dalam kategori wisdom. Kapan dikategorikan sebagai wisdom? Jika nasihat seseorang itu
disampaikan kepada orang lain, dan orang lain merasa, loh, nasihat itu kok cocok ya dengan saya. Oh, nasihat itu kok relevan ya dengan kehidupan saya. Maka itu sudah masuk definisi wisdom, masuk definisi hakim gitu. Jadi ketika Al-Quran dibacakan, setiap orang itu merasa, loh, itu tentang diri saya, itu relevan dengan kehidupan saya. Itu adalah makna yang pertama, yaitu hakim. Nah, saya pernah ngobrol dengan teman. Nah, teman ini tadinya tidak rajin ke masjid, kemudian pada sebuah waktu dia rajin sekali ke masjid. Kemudian ketika sebuah event, dia bersama dengan saya, duduk sebelah saya. Kemudian saya bertanya, Bapak sekarang kok bisa rajin ke masjid? Apa yang menyebabkan Bapak bisa rajin seperti itu? Kemudian beliau bercerita, ada sebuah ayat katanya, yang menginspirasi dia. Ayatnya yang mana? Summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Nah, penafsirannya dia, ayat itu tentang diri saya. Dulu rumah saya dekat masjid, tapi Allah menutup pandangan saya, Allah menutup telinga saya, dan menutup hati saya. Dia mengatakan seperti itu. Ayat itu bercerita tentang diri saya. Jadi dia merasa bahwa ayat itu sangat relevan pada dirinya. Dulu gitu loh, ketika azan dia tidak mendengarkan. Ketika dia lewat masjid, dia tidak melihat ke masjid itu. Hatinya tertutup. Ketika dia membaca ayat itu, dia merasa, kok ini nyindir tentang saya. Ini pas banget tentang diri saya. Akhirnya apa? Itu merubah dirinya. Jadi ayat di dalam Al-Quran, ayat yang dia baca itu, dia merasa itu relevan. Artinya Al-Quran menjadi hakim, menjadi wisdom, dan nasihatnya sangat relevan bagi kehidupannya dia. Itu makna yang pertama, hakim yang pertama, yaitu wisdom. Kemudian yang kedua adalah menjadi hakim atau yang menentukan, yang mengatur tentang sebuah masalah tanpa memikirkan konsekuensinya. Jadi kayak menghakimi ya, ini yang harus dilakukan, ini yang tidak boleh dilakukan, tanpa memikirkan konsekuensinya. Oke, bayangkan kondisinya pada saat itu adalah Rasulullah itu kan bukan seorang raja, bukan seorang yang memiliki power yang besar pada bangsa Quraisy pada saat itu. Jadi Rasulullah itu bukan leader di antara bangsa Quraisy pada saat itu. Kemudian Rasulullah membawakan Al-Quran ini. Kemudian Rasulullah mengatakan sesuatu yang mengkoreksi, sesuatu yang mengatur level yang lebih tinggi, yaitu pejabat-pejabat atau pembesar-pembesar Quraisy. Kemudian orang akan bertanya gitu loh, kok bisa Muhammad ngatur kita? Emang siapa dia? Nah, itu yang dirasakan. Kenapa Rasulullah bisa melakukan itu? Karena Rasulullah mendapatkan apa? Mendapatkan wahyu, yaitu Al-Quran. Sehingga Rasulullah mengatakan itu. Karena Al-Quran itu berasal dari memiliki otoritas. Sehingga Rasulullah menyampaikan itu. Jadi tidak terpengaruh terhadap konsekuensinya. Rasulullah sangat konsisten membacakan Al-Quran. Karena Al-Quran itu berasal dari Tuhan, yaitu Allah gitu. Jadi menjadi hakim terhadap masalah tanpa memikirkan konsekuensinya. Itu adalah wal Qur'anil hakim, Quran yang menjadi hikmah. Kemudian berikutnya, innaka laminal mursalin, sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar orang yang diutus. Atau kita terjemahkan termasuk benar-benar termasuk para rasul. Jadi di sini adalah bentuknya jamak, mursalin, yaitu banyak rasul. Bahwa sebelumnya sudah diutus rasul-rasul yang sama dan mengalami kesulitan gitu loh. Maka engkau Muhammad gitu loh, bagian dari rasul-rasul itu yang akan mengalami problem, yang mengalami masalah. Jadi engkau bukan orang yang pertama. Ala siratim mustaqim, yang berada di jalan yang lurus. Nah, apa relevansinya ayat ini ala siratim mustaqim terhadap konteks ayat ini dengan ayat sebelumnya? Bayangkan kondisinya seperti ini. Rasulullah itu adalah orang, kita akan melihat psikologinya ya. Rasulullah sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul, Rasulullah itu dikenal oleh bangsa Quraisy pada saat itu. Rasulullah itu sampai memiliki sebuah gelar. Gelarnya apa? Gelarnya adalah Al-Amin. Orang yang bisa dipercaya.
Jadi orang lain itu respect kepada Rasulullah. Rasulullah itu jujur. Rasulullah itu amanah. Itu yang dikenal oleh orang-orang Quraisy. Kemudian ketika menginjak usia 40 tahun, kemudian Rasulullah diangkat menjadi nabi dan rasul. Maka tiba-tiba orang-orang yang tadinya menghormati Rasulullah, yang mempercayai Rasulullah gitu loh, tiba-tiba berbalik arah. Mereka mengatakan Muhammad itu orang gila. Muhammad itu adalah penyihir. Dan banyak sekali sematan-sematan yang ditujukan kepada Rasulullah. Nah, bayangkan kondisinya. Ketika itu terjadi, di mana sebelumnya Rasulullah itu sangat dipercaya, sangat direspek oleh bangsa Quraisy, tiba-tiba sekarang berubah. Kemudian mengatakan Muhammad itu pembohong, Muhammad itu adalah orang gila, penyihir, dan segala macamnya. Dan itu dilakukan bukan hanya satu waktu, tapi berulang-ulang. Dan yang melakukan bukan hanya satu orang, tapi banyak orang. Kira-kira akan berpengaruh nggak? Akan berpengaruh. Bayangkan kondisinya seperti ini. Ketika kita di jalanan ya, tiba-tiba kita mudik misalnya. Katakanlah kita bisa mudik ya. Kita bisa mudik, kemudian jalan macet, kemudian polisi mengarahkan kepada jalan alternatif. Kemudian kita melalui jalur itu, ternyata jalur itu cukup sepi. Makin lama kita berjalan, kok makin sepi ya? Kita mulai khawatir nih. Apalagi ini menjelang malam, menjelang maghrib. Kita khawatir sekali. Tiba-tiba orang di pinggir jalan berteriak, "Pak, salah jalan." Kira-kira kita nervous nggak? Kita khawatir nggak? Khawatir. Kemudian satu orang lagi di depannya mengatakan, "Pak, Bapak salah jalan. Jangan lewat sini." Kita akan khawatir tuh. Kita akan terpengaruh tuh. Kemudian tiba-tiba di depan kita melihat mobil yang familiar dengan kita. Ternyata dia adalah mobil sahabat kita. Kita mengenalnya. Kemudian kita berhenti. Loh, kamu tinggalnya di mana? Loh, aku tinggal di daerah sini. Loh, kamu mau kemana? Oh, saya mau katakanlah ke Surabaya. Oh, kalau ke Surabaya, lurus saja, nanti 1 kilometer, belok kiri, terus habis itu lurus saja, nanti akan ketemu jalan raya. Kira-kira kita akan tenang nggak? Tenang. Kenapa tenang? Karena ada yang mengkonfirmasi. Jalur itu jalan yang lurus, jalan yang benar. Oke. Jadi di sini ala siratim mustaqim. Allah mengkonfirmasi bahwa Rasulullah berada di jalan yang lurus. Jadi ini membuat Rasulullah tenang, tidak khawatir. Relevansinya dengan ayat ini apa? Dengan diri kita. Ini kan propaganda yang ditujukan kepada Rasulullah. Propaganda itu apa? Sesuatu yang tidak benar kemudian dihembuskan kepada orang lain supaya orang lain percaya dengan informasi ini dan juga mempengaruhi diri Rasulullah. Kalau didengungkan terus, orang bisa terpengaruh. Oh iya, Muhammad itu adalah orang gila. Muhammad itu pembohong. Muhammad itu dan segala macam. Orang bisa terpengaruh. Ketika Allah mengkonfirmasi ala siratal mustaqim, maka Rasulullah tenang. Nah, sekarang pelajaran buat kita. Propaganda terhadap agama Islam terjadi nggak? Terjadi. Dilakukan oleh banyak negara nggak? Dilakukan oleh media-media besar nggak? Dilakukan. Sehingga orang banyak terpengaruh bahwa Islam itu adalah agama teroris. Muslim itu tidak ramah. Muslim itu tidak toleran dan segala macamnya. Ketika ini dihembuskan dalam waktu lama gitu loh, orang bisa terpengaruh. Bahkan kadang-kadang Muslim juga terpengaruh. Jangan-jangan agama saya memang seperti itu. Jangan-jangan agama saya tidak benar. Ketika kita membaca surat Yasin ini, ala siratim mustaqim, engkau berada di jalan yang lurus. Ayat ini ditujukan kepada Rasulullah. Ketika kita mengikuti Al-Quran dan mengikuti Rasulullah, maka ayat ini juga konfirmasi. Karena kita mengikuti Rasulullah, maka ala siratim mustaqim, kita berada di jalan yang lurus. Jadi jangan khawatir. Orang bisa ngomong apa saja, melakukan propaganda apapun gitu, menjelek-jelekan kita. Ketika kita terpengaruh terhadap hal-hal seperti itu, jangan-jangan
Kemudian kita membaca surat Yasin ini, ala siratim mustaqim. Kita berada di jalan yang lurus. Karena ayat ini ditujukan kepada Rasulullah dan diwariskan kepada diri kita. Oke. Jadi jangan terpengaruh dengan propaganda. Kita harus kembali kepada Al-Quran. Karena ketika kita membaca Al-Quran ini merupakan sebuah hiburan yang luar biasa buat diri kita, yang mengkonfirmasi bahwa kita berada jalan yang benar. Oke, kita lanjutkan. Tanzilal Azizir Rahim, yang diturunkan oleh yang aziz, yang maha perkasa dan Ar-Rahim. Tanzil artinya menurunkan. Siapa yang menurunkan? Pasti yang memiliki otoritas, maka disebutkan aziz, yang memiliki kekuasaan, dan Ar-Rahim, yang memiliki kasih sayang. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Litunzira, agar kamu memberi peringatan. Jadi tujuan Rasulullah diutus itu adalah untuk memberi peringatan. Kemudian al-qaum, di sini nggak ada alnya ya, tapi qauman. Qauman karena endingnya an, artinya bahwa sebuah kaum. Padahal kan Rasulullah itu diperintahkan untuk memberikan sebuah peringatan kepada bangsa Quraisy kan. Harusnya secara nahwunya atau secara grammarnya harusnya ada alnya, al-qauman. Artinya apa? Kaum itu, kaum yang jelas. Kalau kita analogikan kalau dengan bahasa Inggris, maka misalnya kita mengatakan gini, the book berarti buku itu, buku yang jelas. Beda kalau kita mengatakan a book, sebuah buku, tapi nggak jelas buku yang mana. Kalau the book, sudah kita identifikasi buku yang itu loh. Jadi orang juga paham. Nah, di sini tidak dikatakan al-qauman, tapi qauman. Maknanya apa? Ya, kau orang-orang Quraisy itu hanya sebuah kaum saja. Kaum yang tidak dikenal. Karena bangsa Quraisy merasa dirinya besar. Bayangkan kondisinya pada saat itu adalah bangsa Arab. Quraisy itu kan tinggal di dekat Ka'bah. Dan suku ini atau bangsa ini berada di antara suku yang besar, antara Romawi dan Persia ya. Dan tidak ada yang mau menaklukkan daerah Arab pada saat itu. Kenapa? Ya nggak menarik. Apa yang akan didapatkan ketika menaklukkan daerah itu? Tanahnya gersang. Terus tidak ada minyak pada saat itu, minyak belum ditemukan. Jadi ngapain gitu loh. Kemudian karena mereka terkucil, tidak ada yang menaklukkan mereka dan mereka terisolasi, maka mereka mendevelop sebuah kerajaan, kayak kerajaan sendiri. Merasa diri mereka yang paling hebat, mereka yang paling besar, kemudian berkelompok-kelompok lah. Ini dari bani ini, dari bani ini, dari bani ini, merasa dirinya adalah kelompok yang paling hebat. Padahal mereka adalah bagian kecil dan tidak ada yang mau menaklukkan mereka gitu loh, karena tidak ada aset yang mereka miliki gitu loh. Maka di sini litunzira qauman. Tapi mereka merasa diri mereka adalah hebat. Nah, ini yang didevelop oleh diri mereka. Ada ilmu baru, peringatan baru. Berarti yang memberi peringatan kan logikanya adalah dari luar, tapi Rasulullah adalah bagian dari mereka. Kenapa? Kok bagian dari mereka memberikan peringatan? Karena ada yang mengutus tanzil tadi ya, tanzilal azizir rahim, dari yang atas, dari Tuhan, menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah diminta untuk menyebarkan, untuk memberi peringatan kepada al-qaum ini. Kaum yang merasa dirinya hebat, maka Allah mengatakan menyindir kauman. Kamu itu kaum, ya sebuah kaum saja gitu loh, yang tidak dilihat oleh orang lain. Tapi kamu mendevelop diri kamu hebat. Mendevelop diri kamu besar. Nah sekarang gini, bisa terjadi nggak pada diri kita? Kita mendevelop diri kita besar. Dan kita mengabaikan dunia luar, ini loh lingkungan saya, dan saya yang paling hebat. Bisa terjadi nggak? Bisa. Bisa terjadi dalam lingkungan masjid nggak? Bisa. Bisa terjadi dalam sebuah organisasi agama Islam nggak? Sangat bisa. Jadi, kita lupakan tentang Quraisynya, kemudian kita mengambil inspirasi dari ayat ini, kita lihat diri kita merasa bahwa diri kita hebat. Diri kita besar, kelompok kita besar. Kita hanya mau belajar dari kelompok kita saja. Kita nggak mau belajar Islam dari kelompok lain. Kita merasa yang paling benar, kita yang berhak masuk surga sendirian. Bisa terjadi nggak? Bisa terjadi pada diri kita. Jadi, ketika kita melihat ayat ini, kemudian kita lihat diri kita. Jangan-jangan ayat ini juga menyinggung tentang diri saya. Kita mengevaluasi diri kita gitu loh.
Jadi lupakan Quraisynya gitu loh. Kemudian kita ambil inspirasinya untuk kehidupan kita. Kenapa kita nggak mau belajar dari kelompok yang lain? Kenapa kita nggak mau belajar, oh ternyata Islam di Arab, Islam di Korea, Islam di Jepang, Islam di Cina, mereka mengaplikasikan dengan cara yang berbeda. Kemudian melihat Islam di Eropa, Islam di Amerika. Sehingga kita banyak inputan, banyak belajar. Kalau diri kita kan melok diri kita yang paling hebat, kita tidak mau menerima dari yang lain, kita hanya mau belajar dari kelompok kita saja. Terjadi nggak? Terjadi. Jadi dari ayat ini gitu loh, kita belajar bahwa ini menjadi sebuah catatan penting. Ayat ini memang litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun, agar Rasulullah memberi peringatan kepada kaum yang dimana nenek moyang mereka tidak pernah diberi peringatan dan mereka tidak diberi peringatan. Sehingga mereka apa? Mereka lalai. Jadi orang-orang ini lalai, lupa gitu loh. Jadi ini merupakan sebuah catatan yang penting supaya apa? Supaya kita tidak eksklusif dengan kelompok kita. Kita harus open mind. Al-Quran itu sangat luas sekali. Sedangkan kadang kita membuat Islam itu jadi sempit. Jadi ternyata kita harus banyak belajar gitu loh. Jadi jangan kita cuman ya kelompok kita saja gitu loh. Kita Islam Indonesia ya belajar. Oh kalau di Arab seperti ini ya. Oh kalau di Madinah seperti ini ya. Oh kalau di Filipina seperti ini ya. Sehingga wawasan kita jadi lebih luas dan kita menjadi rahmat buat siapa? Buat seluruh alam gitu loh. Nanti kita akan masuk sebuah konsep dalam surat Yasin ini. Bagaimana sikap kita terhadap non-muslim? Ternyata ada di surat Yasin ini. Makanya Rasulullah mengatakan Yasin itu adalah jantungnya Al-Quran. Insya Allah kita akan sampai kepada ayat itu. Oke, cukup untuk hari ini. Mudah-mudahan bisa menambah pemahaman kita terhadap surat Yasin ini. Insya Allah kita akan lanjutkan di ayat-ayat berikutnya. Silakan jika ada pertanyaan. Sebenarnya sih ingin bergabung dalam konteks bahwa Yasin ini dalam rangka dikatakan sebagai jantungnya Al-Quran ini adalah apakah secara keseluruhan atau hanya sebagian-sebagian saja gitu. Oke. Maksud saya jantung itu dari awal sampai akhir atau bagaimana gitu Ustaz. Oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Nah, yang menarik gini. Waktu tempo hari kita coba mengundang Ustadz untuk bisa memberikan penjelasan dan mengajarkan surat Yasin ini. Kemudian Ustadz itu menjelaskan dari awal, dimulai dari hadis Yasin adalah jantungnya Al-Quran. Kemudian dijelaskan satu-satu sampai kisah laki-laki dari penghujung kota gitu loh. Nah, kemudian kadang-kadang gitu loh, kita orientasinya berubah. Melihat bahwa, loh kenapa kok sebagian muslim itu ketika malam Jumat baca Yasinan ya, itu bid'ah atau tidak bid'ah. Jadi topiknya jadi berganti. Iya, ini yang sering terjadi. Padahal kan harusnya ketika kita melihat hadis itu, pasti Yasin ini, ketika Rasulullah mengatakan itu, jantung. Berarti kan keseluruhan dari Yasin ini akan menjadi jantungnya kita sebagai muslim. Nah, saya lompat aja ya. Saya akan bacakan beberapa ayat. Nanti detailnya di pertemuan berikutnya ya. Jadi ada laki-laki dari penghujung kota. Sebelumnya sudah diutus 3 orang utusan. Ya, 3 utusan ini ditolak, bahkan diancam. Diancam untuk apa? Dirajam. Berarti akan dibunuh kan. Tiba-tiba laki-laki dari penghujung kota ini datang. Kemudian melakukan dakwah kepada kaumnya. Dengan mengatakan, ya qaumi, wahai kaumku. Tidak mengatakan, ya ayyuhal kafirun. Kan jelas-jelas kafir kan. Tapi dia tidak mengatakan orang kafir. Tapi dia mengatakan, ya qaumi. Ya qaumi itu adalah panggilan yang sayang, sangat cinta terhadap kaumnya. Kemudian akhirnya laki-laki ini mengatakan, memberikan dakwah kepada kaumnya, sampai dia akan mengatakan, inni amantu birabbikum fasma'un.